Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan juga dimurahkan rezekinya. Oke, hari di penutupan Jumat ini IHSG melemah lagi ya. Melemah 0,55%. Masih bergerak di bawah EMA 10, 20, dan juga 30 bahkan 100. Nah, teman-teman juga boleh perhatikan kalau ISG masih tertahan di area support ya sebetulnya. Mudah-mudahan nggak menembus 6.599 atau bahkan bisa menembus 6.509-nya. Ini juga mudah-mudahan masih bisa sideways dulu untuk ISG. Jangan turun dulu ya. Semoga kita masih bisa dapat profit di perdagangan minggu depan. Oke, mungkin di video-video kali ini mungkin saya akan random aja untuk saham-saham yang akan kita bahas ya. Mungkin mungkin beberapa saham ada teman-teman yang punya, juga mungkin ada yang nggak kebahas yang teman-teman punya ya. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu saham Tebik. Nah, Tebik setelah sekian lama kita tungguin, akhirnya hari Jumat ini dia berhasil breakout top box atau berhasil breakout resisten 3000. Nah, ini juga perlu diperhatikan kalau misalkan Tebik masih kuat untuk lanjut, mudah-mudahan bisa mencapai harga 3080. Ini juga boleh dipantau ya nanti untuk di perdagangan minggu depan, apakah Tebik bisa menyentuh 3080 atau bahkan bisa close di atasnya. Kalau bisa close di atasnya ini sangat bagus sekali. Jadi teman-teman juga boleh perhatikan kalau misalkan Tebik ini masih mampu untuk lanjut naik harganya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu saham Telkom. Nah, Telkom hari Jumat ini di penutupan hari Jumat ya berhasil breakout top box ya. Breakout top box 4100. Nah, ini mudah-mudahan jadi salah satu awal yang bagus buat Telkom untuk kembali naik lagi, atau mau sideways dulu juga nggak apa-apa. Yang pasti sudah mulai bergerak di atas MA 100, di atas MA 10, 20, 30 dan juga 100. Ini boleh diperhatikan, tapi sayangnya untuk saat ini Telkom belum berhasil close di atas EMA 100-nya ya. Ya, mudah-mudahan ini pertanda bagus. Kita lihat aja untuk perdagangan minggu depan apakah untuk Telkom ini bisa lanjut naik atau dia mau sideways dulu. Masuk ke saham yang berikutnya, yaitu saham Excel. Nah, Excel masih belum ada pergerakan yang berarti ya. Dia hanya menguat 1,7% hari ini. Belum berhasil close di atas 2320 ya. Top boxnya juga belum berhasil ditembus, yaitu di harga sebentar. Harga top boxnya itu ada di harga 2370. Ini juga belum berhasil ditembus ya. Ini teman-teman juga boleh pantau untuk di perdagangan minggu depan untuk Excel ini, apakah dia akan lanjut naik menembus 2370 atau mau sideways dulu. Next, saham yang berikutnya yaitu saham Hexa. Nah, Hexa juga masih belum mampu naik ya, masih sideways, masih di situ aja. Hari ini justru malah terkoreksi 0,8% dan close di harga 6075. Masih boleh dipantau di minggu depan apakah Hexa bisa menembus 6200 sebagai resisten top boxnya. Ini juga masih boleh dipantau. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu MTEK. Nah, MTEK dia downtrend dan sekarang udah cenderung sideways ya. Udah mulai ada perlawanan, sedikit-sedikit sudah mulai ada perlawanan naik. Ini juga boleh diperhatikan kalau MTEK sampai berhasil breakout top box 1775. Ini teman-teman boleh perhatikan pergerakannya, apakah dia akan balik arah untuk naik lagi, mengingat sudah lama turun. Ini juga boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan.
Yang selanjutnya yaitu adalah saham Rise. Ya, Rise juga hari ini nggak bergerak, harganya masih di situ aja, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30 dan masih terlihat uptrend ya. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut naik atau tidak. Kalau misalkan dia menguat, apakah bisa menembus 805 atau bahkan menembus resisten berikutnya di 845. Ini juga masih boleh diperhatikan, tapi mengingat volumenya sudah mulai divergen, jadi juga mesti hati-hati. Next, saham yang berikutnya yaitu saham DILT. Ya, DILT ini juga salah satu saham yang transaksinya nggak terlalu besar, tapi secara posisi sudah mulai bagus kembali. Boleh diperhatikan kalau misalkan di minggu depan DILT berhasil breakout 148. Sorry, hari ini dia close di 148 ya, sama dengan harga top box dan juga harga EMA 100. Nah, kalau misalkan DILT besok masih kuat di minggu depan, boleh diperhatikan kalau dia jalan lagi ya mungkin target terdekatnya itu di 153 dan di harga 158. Nah, ini juga boleh dipantau di minggu depan. Tapi ingat, alokasi dananya jangan terlalu besar, mesti diperhatikan, jangan sampai bisa beli tapi nggak bisa keluar. Next, saham yang berikutnya yaitu saham ABA. Nah, ABA hari ini menguat 10,3% ya, ini bagus banget dan dia berhasil. Pertama, ABA berhasil breakout of box 224 ya. Nah, target berikutnya adalah 248, apakah 248 juga bisa ditembus atau bahkan bisa langsung menembus 264. Ini juga boleh diperhatikan minggu depan. Ini hari ini ABA volume juga bagus dan dia sudah berhasil close di atas EMA 100. Mudah-mudahan ini salah satu awal untuk tren panjang ya. Jadi teman-teman boleh perhatikan di minggu depan untuk saham ABA kalau dia lanjut menguat. Yang selanjutnya adalah saham KF. Nah, KF belum berhasil breakout top box hari ini. Ya, sudah 2 hari mau mencoba menembus 1485 tapi belum berhasil. Ini juga masih boleh diperhatikan. Sudah ada tanda-tanda untuk reversal. Ya, sudah lama karena saham ini sudah lama turun, sudah lama downtrend juga. Nah, ini boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan apakah KF berhasil menembus top box 1485, lalu juga bisa menembus 1535 dan juga bisa melewati 1580 sebagai EMA 100-nya. Ini teman-teman boleh perhatikan di minggu depan. Selanjutnya adalah saham Cash. Nah, Cash hari ini bagus ya. Sudah 2 hari ini bagus, volume juga bagus. Dan Cash berhasil breakout top box 190 dan juga berhasil menembus EMA 100 di 191 dan close di harga 194. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau dia besok lanjut, mudah-mudahan bisa mulai uptrend lagi ya, karena sudah lama juga turun. Tapi memang cash ini maksimal di 9% ya untuk arahnya. Jadi teman-teman juga boleh perhatikan pergerakannya di minggu depan untuk saham ini. Selanjutnya adalah saham Diva. Ya, Diva juga transaksinya nggak terlalu besar, tapi sudah mengingat selama seminggu ini dia naik terus. Ya, volume juga masih terus bagus. Boleh diperhatikan apakah dia berhasil menyentuh harga 1025 sebagai targetnya. Ini juga boleh diperhatikan di minggu depan. Yang selanjutnya adalah saham WH. Nah, WH masih di situ aja, masih bertahan di atas EMA 100. Nah, di minggu depan boleh diperhatikan mungkin 1-3 hari ya. Teman-teman boleh pantau kalau dia mulai ada pergerakan bagus ya, teman-teman silakan kalau mau ambil posisi di saham ini, tapi juga mesti hati-hati, saham ini juga cukup volatile. Yang berikutnya adalah ASA. Nah, ASA hari ini belum sempat menembus top box di harga
1700, tapi di 1705 ya. Tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya, tapi masih boleh dipantau kalau misalkan ASA masih mau lanjut naik lagi. Kalau dia berhasil menembus 1705 dan bisa bertahan di atasnya, atau bahkan bisa bertahan di atas 1850, ini akan sangat bagus. Ini juga masih boleh diperhatikan di perdagangan minggu depan. Ini sudah lama juga ya turunnya, sudah lama downtrend. Jadi teman-teman boleh pantau lagi. Kita lanjut aja saham berikutnya, yaitu saham Bird. Nah, untuk Bird ini, untuk Bluebird masih bergerak di bawah EMA 10, 20 dan 30, tapi masih bertahan di atas EMA 100 ya. Mudah-mudahan ini masih konsolidasi ya. Kalau misalkan dia mengkonsolidasi, mudah-mudahan dia bisa naik lagi dan bisa mulai bergerak di atas harga 1565. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia sudah mulai menembus area ini, atau mungkin di 1570 juga bisa. Boleh dipantau kalau sudah mulai bergerak lagi mendekati harga 1570 ya. Ini boleh diperhatikan lagi. Lanjut, saham berikutnya yaitu Raja. Ya, Raja sepertinya sudah mulai kelelahan ya. Sudah hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu naik terus. Sudah sempat menembus target berikutnya 680, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. Masih ada target berikutnya sebetulnya di 740, tapi sepertinya sudah nggak mampu di penutupan hari Jumat ini. Boleh diperhatikan apakah minggu depan dia lanjut lagi atau justru malah akan koreksi. Jadi yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Dan buat yang belum punya, jangan dulu masuk, mengingat saham ini sudah beresiko tinggi. Tapi kalau mau masuk juga silakan aja, jangan lupa untuk trading plan-nya. Lanjut yang berikutnya yaitu saham Bola. Nah, Bola hari ini menguat 13,6%. Berhasil breakout top box di harga 276 ya. Dan juga bisa berhasil close di atas EMA 10 dan 20, dan close sama dengan EMA 30 di harga 300. Ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan di minggu depan Bola masih ada lanjut naik ya. Kalau dia masih mau lanjut naik, kemungkinan target terdekat yaitu ada di harga 332. Nah, ini juga boleh diperhatikan. Kalau misalkan memang masih mau lanjut ya, mudah-mudahan sampai ya ke 332 atau bahkan ke 370 sebagai target berikutnya. Next yaitu saham UNTR. Nah, UNTR hari ini nggak lanjut naik, dia terkoreksi 2% ya, tapi masih close di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan dia lanjut naik lagi bisa menembus 29.875. Kalau bisa tembus bagus, berarti masih ada kesempatan. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi untuk UNTR lanjut naik. Dan saham yang terakhir untuk video yang pertama ya, yaitu IMPC. Nah, IMPC sudah kita ikutin dari 3 hari yang lalu ya. Nah, hari ini menguat lagi 2,65%. Sempat menembus target 3890, tapi sayangnya close-nya nggak bisa di atasnya. Volume hari ini juga naik lebih tinggi. Kita lihat aja apakah di minggu depan IMPC lanjut naik atau justru malah akan turun. Cukup sampai di 3890 atau masih mau lanjut. Nah, juga mesti diperhatikan kalau misalkan dia kuat di atas 3890 ya, teman-teman yang belum punya silakan kalau mau ambil posisi. Tapi kalau yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya untuk saham ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang pertama. Stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe juga dan juga like-nya. Dan saya akan buat beberapa video lagi. Mungkin ya random aja. Mungkin saya juga akan screening dulu kira-kira saham-saham mana yang bagus untuk kita perhatikan di minggu depan atau di bulan ini. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.